warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Fatun Islamiyah, NIM 2021 A1H065, kelas 2B PGST Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan membahas terkait dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Poin pertama yaitu membahas terkait dengan menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan menengah ke atas sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, kecakapan, dan standar mutu yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Poin kedua yaitu terkait dengan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah, sepertinya konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas, untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Poin ketiga itu membahas terkait dengan menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. 1. Sumber histori. Secara histori, pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasionalisme, mulai timbul kesadaran masyarakat sebagai bangsa walaupun mereka belum menanamkan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Itu muncul semangat atau kebangkitan bangsa untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Dan pada 20 Mei 1908 didirikan organisasi pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo yang diprakarsai oleh M.R. Soepomo. Berdiri pula berbagai macam organisasi pergerakan kebangsaan lain. Di antaranya adalah Serikat Islam, NU, Muhammadiyah, PSI, PKI, dan lain-lain. Organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang, namun tetap berpegang pada tujuan utama, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. 2. Sumber sosiologi. Secara sosiologi, pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan di lingkungan sosial kultural. Dalam pidato-pidato, para tokoh masyarakat dari berbagai lapisan mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air Indonesia. 3. Sumber politik. Pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dengan pendidikan sekolah. Dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal dengan istilah kewarganegaraan 1957, Civis 1962, pendidikan kewarganegaraan 1968. Keempat itu membahas terkait dengan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dan rapat-rapat yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ialah menentukan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai bidang studi dengan cara yang menarik dan efektif. Poin yang terakhir yaitu membahas terkait dengan mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik.
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.